Sampurasun sahabat YouTube, selamat datang kembali di Jangkir Bincang Singkat di Ramadan, di mana gue akan mewawancarai orang yang terkenal atau berbakat bukan karena kepo tapi karena clout, cause that's what YouTubers do. Dan kali ini gue kedatangan tamu yang spesial ya, dia adalah pemain Valorant yang jago ya. Dia satu circle Valorantnya sama Hui ya. Follow orang-orangan TikTok lah ya. Dan dia terkenal menggunakan agent Yoru ya, dan one tap-nya juga ya. So, without further ado, please welcome Frudy. Halo, selamat malam Frudy. Halo. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast kecil-kecil ini ya, Frudy. Thank you so much. Ganggu nggak? Enggak, santai. Aman ya? Aman banget. Oke, thank you. Gimana Frudy? Sehat? Oh, sehat banget gua. Sehat. Tapi kan katanya tadi sebelum kita mulai tidur jam subuh, terus bangun. Subuh. Tapi aman, sehat. Aman. Masih kuat gua. Yang penting jam tidurnya cukup ya. Biasanya tidur berapa jam sih? Berapa jam ya? Suka gonta-ganti sih, maksudnya kayak kadang tidur jam 4 nih, bangun jam 9, paling cepat tuh. Kadang bisa lagi bangunnya sampai sore, kadang sampai siang, jam 1, jam 2. Kalau gak ada streaming, di hari itu gak ada schedule gitu. Kalau bisa streaming ya jam 10 udah bangun itu. Oke. Berarti overall sehat lah ya. Sehat. YouTube-nya gimana nih? YouTube gua Aman? sih, so far everything's going well, masih aman-aman aja, bahkan masih naik, Bagus. Oke. By the way, nanya sebentar nih soal YouTube. Pernah nggak sih ada YouTube e-sport yang mampir ke channel Frudy waktu live streaming kayak chat? Atau ada nggak? Pernah nggak? sport liga game maksudnya, kayak liga game organisasi lain gitu. Yes. Kalau liga game yang biasa live stream yang Valorant pernah. Terus kebanyakan sih bukan ini ya, bukan organisasi YouTube-nya, tapi pemiliknya gitu. Pemiliknya? Iya, boleh sebutin namanya, boleh gak sih? Boleh kan? Boleh. Anda yang sebut, saya hanya mendengarkan. Alright, ini Donkey, kalau orang panggil Koyur, GPX itu. Oke. Mampir ke Stream, itu gak cuma sekali, berkali-kali itu ada itu. Itu ngapain tuh ngundang? Enggak sih, cuma mampir doang sih, gak ngundang sih. Ya amin ya kalau ngundang ya. Oke. Berarti beberapa kali pernah ada. Selain dia ada? Gak ada sih ya, jujur aja, kayak gue gak pernah kayak lihat alter ego masuk, ini masuk, gak ada cuy. Oke. Berarti kegiatan Frudy ini selain live streaming, namanya Valorant, apalagi nih? Selain mungkin sekarang kan kabarnya pindahan, mungkin bisa diceritakan pindahan seperti apa atau gimana? Kegiatan gue di luar live streaming, Ya, saat ini. kadang main game, refreshing tuh kan, selain Valorant tuh kan. Karena Valorant gue udah gak dapat, jujur ya, gue gak dapat fun lagi di sana sebenarnya. Bro. Actually ya, sebenarnya gak dapat fun lagi gitu. Fun kalau misalnya main bareng sama teman. Main sama teman baru fun. Ya, itu kan kita hitungannya smurfing ya, baru seru itu. Contohnya kita main sama Candy, misalnya Hui gitu kan. Terus ngopi, keluar. Oh, gue orang yang paling suka namanya ngopi itu. Oke. Nongkrong ya namanya. Nongkrong Oke. gitu. Bilangnya. Tadi mention game. Selain Valorant, game apa yang lumayan influence? Apex Legends. Terus game-game casual biasa lah, kayak game apa ya? Kayak game-game biasa, kayak contoh kita bilang apa? Cafe Simulator misalnya gitu. Internet Cafe Simulator gitu. Ya have fun lah. Main itu. Lu? Oh, gue main for fun dong gitu. Off stream. Oh ya, ini seru juga gitu. Seriusan itu? Gue main itu gara-gara siapa ya? Winda Basudara. Jadi game yang dimainin sama Winda, gue coba rata-rata buat di off stream. Iya, buat refreshing aja gitu. Oh, seru juga ternyata biasanya gitu. Kan orang-orang nyobain main game yang Bang Winda main kan buat live stream juga tuh kan biasanya. Iya, gue main di off stream rata-rata. Oke. Fine, nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke. Tapi kenapa nggak di live streaming? Gak tau ya, gue gak dapat feeling sih kalau main game gitu kan, main di live stream. Mau dicoba mungkin kayak sekali. Iya, soon. Mungkin bakal dicoba, tapi ya... Game horor dulu ya, denger ya. Gue ada coba sih game horor. Terus kayak apa ya, gue tuh jujur ya, gue tuh live stream lihat viewers banget. Gue pernah sekali live horor kan, itu tidak sesuai ekspektasi viewers ya. Oh no. Zong. That's why aku lebih prefer main game gituan off stream. Oh no. That's why. Ternyata ngelihat jumlah banget nih Frudy ini. Gak ada jumlah banget sih. Maksudnya kayak gue sebenernya gak peduli. Cuman kadang terganggu aja gitu. Bukan terganggu, maksudnya kayak apa ya, overthinking kita bilang ya. Betul. Benar. Overthinking. Iya, gue gak mau overthinking itu yang hunting aku terus gitu. Ya udah, gue main itu. Mungkin ada waktunya ya. Ya mungkin sekarang gue udah mulai siap sih main game lain. Contohnya kayak tadi Apex itu kan. Wih, lumayan tuh viewersnya banyak banget gitu kan. Nah dari sana makanya gue udah mulai berani streaming Apex. Mungkin pelan-pelan kita ke game lain gitu. That's why. Pelan-pelan juga melawan insecurities.
Yes. Yes. Berarti kegiatannya selain main Valorant, ya itu adalah main game yang Winda mainin di live stream tapi off stream. Iya. Fine. Kadang juga gabut juga nonton Winda 2-3 jam tuh ada. Bro. Oke. Saking gabut gue nonton kayak oh iya. Gue jadi kayak bosir kematian gitu. Oh iya. So, okay. Refreshing Yes. ya, refreshingnya beda ya dengan orang-orangnya. Hebat. Oke. Kalau gitu ini Rudy denger dasas-dusus ini ramainya di TikTok ya, barengan sama Hui. Bener nggak? Itu benar sih, itu benar banget. Nah itu gimana tuh, ramai di TikTok dulu atau di YouTube udah ramai juga atau gimana tuh? TikTok dulu. YouTube itu waktu itu gak hidup sama sekali cuy. Nah dari TikTok gue bikin konten tiap hari. Gue daily, gue bener-bener satu hari post 3 konten tuh ada di TikTok itu. 3? Ya 3 konten. Damn, oke. Per hari gitu kan. Nah dari sana tuh Hui muncul tuh komen tuh, dia chat gue ini, Fur, ajarin dong cara nge-M kayak gitu. Dia nge-chat gue kayak gitu. Oh gue sih ya udah ya kita main bareng aja. Nah dari sana kita mulai dekat. Nah kita grinding bareng. Nah kalau soal YouTube itu ya itu sebenarnya gue naik karena ada tangga gitu. Sos. Tangga dari TikTok kan? Bukan, actually no, dari Bangza, tahu gak? Reza Arab. Aku pernah lihat kayak some clips of you main bareng sama dia, terus dia kayak wah gimana dia mata belum. Iya, langsung go gitu kayak ekspresinya itu. Nah, gue sebenarnya juga big thanks banget sama Bangja cuy. Dia yang buka jalan buat gue di YouTube gitu. Oke. Berarti dari TikTok dan dari Bang Arab. Bang Arab gitu. Oke. Rudy ini kan mulainya dari TikTok katanya. Pernah ada nggak sih orang ngundang Rudy masuk e-sport tapi dari TikTok bukan dari YouTube? Jujur gak pernah sama sekali. Bahkan sampai sekarang itu pun baru-baru ini gitu. Baru-baru ini. Iya. Karena baru ramenya sekarang gitu ya mungkin. Ramenya padahal udah lama banget gitu. Oh bukan, di ininya si e-sportsnya. Iya. Oh. Bener-bener gak ada cuy. Sekarang baru ada ini. Itu pun cuma satu. Cuma satu. Satu yang kita hitungnya yang gede ya, yang bener-bener yang punya nama ya. Yang punya nama ya, cuma satu doang yang punya nama gede itu. Tapi good enough lah untuk diterima nggak itu? Yo gue yang nolak sebenarnya. Emang karena ini ya lebih nyaman live streaming mungkin. Sebenarnya undang gue jadi content creator sih. Cuman kan gue kan sebelum masuk pasti ada cek dulu kan, gimana gitu kan. Dan ya kayak alright ternyata nggak cocok aja gitu. Kurang cocok aja ya, kurang cocok ya. Memang beda-beda kan. Tiap orang tuh pasti visi-visinya beda. Oke. Rudy ini ngikutin pro player gak? Ikutin apa ini? Soalnya ikutin scene-nya. No. Like, let's say pro player yang kebetulan dia streaming juga dan upload konten juga. Ada nggak yang Rudy ikutin? Luar negeri atau termasuk luar negeri gak? Luar negeri aja. Luar negeri ada. Siapa? Pro player sih rata-rata sih. Kayak Tens, Joms, Esu termasuk ini gak sih? Pro player gak sih? Esu kan Apex gak sih? Apex, ya tapi gue ngikutin dia sih. Orang-orang yang terkenal banget gitu. Shroud nggak? Iya, Shroud juga. Fun fact, Shroud yang bikin gue punya inspirasi untuk jadi content creator sama streamer. Itu dia. Jadi gue tuh udah ikutin dia lama banget dari zaman CS tuh. Iya, CS. Pas dia masih Cloud9 ya? Pas dia masih Cloud9, masih jadi prosin. Nah, pas dia prosin, gue mau jadi prosin. Ketika dia jadi content creator. Lu mau jadi content creator? Jadi content creatornya gitu. It's okay, it's fine. Iya. Berarti salah satu alasan kenapa nggak ngebet banak pro player karena Shroud? Enggak sih, gue juga udah ketemu. Gue kan di CS gue pernah masuk semi pro. Oke. Dan itu capek banget gila. Gue gak kuat latihannya. Gak kuat dalam kayak apa ya, capek aja gitu. Kayak bener-bener kayak ngepres banget. Salah satu contohnya latihan 1 hari dari siang sampai malam. What? Kita ngomong dari jam 1 ya mulainya. Itu keluarnya jam 7 malam gitu. Oh, tapi itu ngapain latihannya? Mapping, scrim sama tim luar. Terus ya gitu, bonding sama tim gitu. Nah kerjaan gitu terus. Seminggu itu bisa ada 4-5 kali gitu. Wow. Nah, that's why aku mikir kayak, ya gimana kan sekarang kan kita hidup semua serba duit, bener gak? Betul, setuju banget. Kan makan suka nih. juga boleh bayar duit kan? Nah, suka, ya. Nah, di sana gue grinding, menang kagak, duit juga kagak ada gitu. Oh, nggak ada.
Wow. Gak ada. Harus biasa kayak kalau tim besar kan pasti ada dibayar. Ini kan cuma semi pro. Gak dapat duit, capek iya, habisin duit iya gitu. So, ya udah gue keluar lah. Gue lanjut lagi prosin. Terus gue lebih dapat interest di streaming. Barulah di situ mulai streaming. Di situ kayak gue bisa, oh ini lebih enak, pressure gak gitu gede, kita bisa main seenak kita karena kita kan streaming, kita yang entertaining viewers. Tahu takaran diri sendiri gitu ya. Iya, terus cuan, udah. Ya karena itu mungkin ya di semi pro nggak ada cuan sama sekali, jadi emang Nggak ada. impresi pertama mungkin ya. Iya, pro player pun juga gak gitu cuan cuy, kecuali kalau menang major ya, beda cerita itu ya, itu pasti cuannya banyak banget. Ya. Dan kalau yang emang dapat bayaran banyak kan yang ini ya yang udah gede sih. Yang udah gede banget, itu pun mereka udah pernah menang major itu, makanya bisa dibayar gede kayaknya, ya gak sih? Yes. Kayak tapi kalau sekarang kayak denger gitu nggak sih kayak apa di orang ditarik untuk di kontrak selama beberapa tahun untuk ngikutin turnamen ini, tapi mereka tuh dibayar. Ya, kayak gitu nggak sih cara mainnya kalau yang turnamen? Gak semua tim sih. Nggak semua tim. Iya, gue kan teman-teman gue ada masuk tim tuh kan, nggak semua tim yang dibayar cuy. Cuman tim-tim yang gini, kan tim-tim pasti di Indonesia, contohnya kita bilang Alter Ego, Onyx gitu kan. Nah itu pasti ada bayarannya tuh. Nah selain dari tim-tim itu yang biasa aja itu nggak ada bayarannya setahu gue. Mereka modal ini ya passion ya. Passion aja, modal passion aja. Iya. Dan Rudy nggak terlalu sejalan. Iya, udah nggak sejalan di sana lah. Lebih fun myself, lebih enak di become as a streamer and content creator. Oke, tapi kalau sekarang ada tawaran misalkan ke e-sports dan dia ada bayarannya gimana? Apa yang Rudy pertimbangkan? E-sport, ditawarin e-sport tapi masuk ke pro scene gitu maksudnya. Ya, not as a content creator ya, as a pro player. Nah, mau gimana pun tetap gue tolak ya. Mau cuannya Yes, maksudnya kayak mau gimana pun bayarannya, gue tetap tolak sebenarnya. I don't know, gak dapat lagi passion gue di sana. Toxic, capek aja ya. capek, terus jujur aja toxic banget. Beberapa aja kan. Bukan, toxicnya maksudnya competitive scene itu terlalu toxic, too toxic, way toxic bro. Oh, Like, ini nih, kita ngomongin ya. Kita ngomong satu player di satu tim. Dia di hari pertama di contoh di VCT perform well banget. Oh oke, banyak kan komentar baik-baik kan. Kalau besoknya atau lusanya terus lu bad performance, oh gila, dihujat habis-habisan loh. iya. Kayak the first day itu kayak gak pernah happen sebelumnya. Malah mereka lebih lebih ngehujat di hari kedua, hari ketiga di bad performance ya. That's why. Oh, belum siapa tahu emang nggak mau samsek atau untuk nyentuh kayak gitu. Nggak mau samsek sih sebenarnya. Oke. Emang ke mental sih perut mainnya itu ya. Iya, mental banget sih sebenarnya. Damn. Oke. Iya, make sense sih. Ya. Ya udah, Fruit sekarang masih upload konten di TikTok kan? Masih. Walaupun nggak sesering kayak sehari 3 kan, enggak kan? Enggak lagi gua. Oke. Nah, udah bikin TikTok lama, terus udah live streaming. Berapa tahun ini live streaming, Fruit? Setahun ada lah ya, setahun lebih guys. Setahun lebih. Belum 2 tahun. Belum 2 tahun, masih jauh kayaknya. Damn, oke. Kendalanya apa sih, Fruit? Yang ganggu lu banget, tapi yang orang lain kayak apa sih biasa aja, ada nggak? Ada sih. Apa? Kan salah tuh, jenuh kan. Gua kan udah di segmented banget tuh sama Valorant. Kalau gue jenuh, udah gua bahkan kayak mau bikin konten, mau live streaming, ngedit itu gak feeling gitu. Oke. Kalau jenuh kan bisa coba pro player nggak mau. Enggak, itu udah tetap ketolak itu. Never. Tapi kan beda. Tapi kan beda kegiatannya beda. Mungkin nggak jenuh lagi. No. No, still no. Oke. Terus jenuh habis itu? Aku rasa cuma jenuh dong sih. Ada lah mungkin masalah pribadi yang sempat ganggu gua, hubungan. Lately. Hubungan. Iya. Lately, yes. Itu sempat bikin gua stop 1-2 bulan. Sebulan gak streaming, gak konten, gak upload apa-apa, semua bener-bener nonaktif. Seriusan sebulan? Ya, sebulan. Kayaknya nggak selama itu deh. Sebulan. Really? Sebulan itu. Bro. Itu kan kontennya pas tuh kan ini sempat stop 3 minggu kan gara-gara ada satu konten yang udah gue schedule tuh sebenarnya selama sebulan itu nggak pernah gue apa-apain lagi tuh. Damn. Ini banget ya. Kira-kira trauma nggak? Trauma ya. Sedikit sih sebenarnya ya. Little bit. Soalnya 1 bulan banget loh. Ya gimana ya. Gue nggak ngerti juga sih sama gue saat itu. Cuman ya sebulan lah. Yang penting bener-bener sampai gue bener-bener kayak siap untuk hadapin viewers, hadapin kerjaan gue, semangat untuk editing lagi. Itu butuh waktu sebulan baru gue sembuh. Damn. Yes. Sekarang kayak nggak consider untuk Jadi pro player lagi gue bilang. no. What do you mean? Untuk having a relationship with
Oh, actually, no, for now, nggak pengen sama sekali. Aku masih kayak belum siap untuk menghadapi hal yang sama lagi, like butuh lewatin obstacles gitu, hadapin masalah baru, yang masih belum siap gua. Mungkin coba masuk ke pro player, jadi sembuhnya lebih cepet deh. Oh, why? Why you keep asking me? Kayak disibukkan dengan kegiatan keseharian pro player mungkin. Make sense? Enggak. Nah, nggak make sense. Maksudnya udah commit gak akan masuk prosin lagi. Oke, fine. Cool. Oke. But you're so good. Like, Yes, honestly kayak banyak orang sih bilang kayak bro, your ini cocok masuk prosin gitu. Ya I get it a lot gitu. Terus aku kayak nggak akan lagi. enggak dapet cewek, enggak. Cewek sih. Dari pro scene. No, cewek. Prosin cewek, hell no for now, oke? Enggak dulu ya. No. Oke. Kalau begitu, ini Fruit, thank you sebelumnya. Aha, Udah nyemangin waktu untuk datang ke sini. aha. Ya, dan ini podcastnya bentar lagi selesai, udah di ujung acara juga, ya. Dan selama gue pengen minta suatu kalimat atau suatu wejangan dari Frudy selama mungkin Frudy berpengalaman di TikTok atau main Valorant atau live streaming atau mungkin pengalaman relationshipnya yang bisa dijadi wejangan mungkin. I don't know. Oke. Ada tidak yang bisa di mungkin. Kalau untuk yang ini deh, buat para content creator deh sama streamer, Boleh. itu jangan pantang menyerah gitu. Kayak follow your passion, karena aku yakin banyak orang juga suka dalam bidang become as a streamer sama content creator. Yes. Live kita gak ada yang tahu kedepannya gimana kalau kita nggak coba, bener gak? Nah, Bener banget. that's why keep grinding, tetap bikin konten, tetap streaming, alright? Gak usah dengar hujatan dari orang lain, cause it's about you versus you, not you versus orang lain gitu. Keren. Tepuk tangan dong. Oke. Tahu? Hebat. Terima kasih Fruit atas wejangannya. Ya, dan sekali lagi terima kasih sudah hadir ke podcast kecil-kecilan ini ya. Gak mau nanya gue lah mau masuk pro player lagi. Oh no, that's I'm good. Udah aman banget, udah like oke. Alright. Nggak mau banget, oke. Mungkin gue tanya di kemudian hari tapi oke, sekarang udah. Sekarang nggak dulu, oke. Lihat-lihat nih, gue dari awal wawancara sampai akhir wawancara ini Frudy mempunyai energi yang oke banget nih untuk masuk ke tongkrongan kelelawar. Tahu tongkrongan kelelawar nggak, Frud? Apa itu? Ini tongkrongan baru, ini tongkrongan zaman sekarang banget. Nah, tongkrongan kelelawar ini dikabarkan akan profit di kemudian hari. Tertarik gak untuk join? Tarik aja sih. Ada upacaranya dan Apa itu? It's not hard. Alright. Do this. Oke. Lidah keluar. Tapi ke samping. Mata teler bisa. Teler itu gimana? Kayak juling. Yes. Oke, nice. Oke. Dan di upacaranya ini sangat sakral ya. Jadi dalam hitungan 3, 2, 1 nanti bilang salam tongkrongan kelelawar. Gitu. Alright. Oke, got it? Salam tongkrongan kelelawar. Alright. Oke. Dalam hitungan 3 ya. Siap? Oke. Alright. 3, 2, 1. Salam Salam tongkrongan Oke, salam tongkrongan kelelawar. kelelawar.